Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Semoga para siswa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang fit. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yaitu sel elektrolisis. Materi pembelajaran kimia kelas 12 semester 1. Nah, materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu sel Volta. Nah, agar lebih terfokus apa yang kita bahas pada kesempatan ini, kami sampaikan peta konsep yang akan dibahas pada materi ini. Sel Volta itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sel leburannya dan kemudian larutannya. Kemudian masing-masing akan dijelaskan, akan diuraikan reaksi di katoda dan anoda. Kemudian pada larutan, pada elektrolisa larutan itu reaksi di anoda itu dibedakan dua, yaitu ada elektroda iner dan elektroda aktif. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi sel elektrolisis ini kebalikan dari sel Volta. Nah, bila suatu cairan dari suatu senyawa ion atau suatu larutan elektrolit dialiri arus searah melalui batang elektroda, maka ion-ion yang ada di dalam cairan atau larutan itu akan bergerak menuju ke elektroda yang berlawanan muatannya. Ion negatif atau anion akan menuju ke elektroda positif. Kemudian ion positif atau kation akan menuju ke elektroda negatif. Nah, karena elektroda negatif diburu oleh ion positif atau kation, maka elektroda negatif disebut katoda. Kemudian elektroda positif diburu oleh anion, maka elektroda positif disebut anoda. Nah, katoda itu tempat reduksi, jadi sama dengan sel Volta. Tempat reduksi, yang reduksi adalah ion positif, ion yang menuju ke elektroda tersebut, ion positif. Kemudian anoda tempat oksidasi, sama juga dengan sel Volta. Nah, yang dioksidasi adalah ion negatif atau anion yang menuju ke elektroda tersebut. Jadi katoda tempat reduksi, anoda tempat oksidasi. Kemudian katoda kutub negatif. Jadi beda kebalik dengan sel Volta anoda kutub positif. Sekarang sel elektrolisis bentuk cairan atau leburan. Nah, sel elektrolisis bentuk cairan atau leburan hanya berlaku untuk senyawa ion dengan elektroda yang iner. Jadi harus iner elektrodanya, yaitu karbon, C, kemudian platina, Pt, dan Au emas. Jadi ini ada 3 buah yang elektrodanya iner, karbon, platina, dan Au. Nah, tentu elektrolisis ini dilakukan pada suhu tinggi karena pada saat ketika senyawa itu melebur, karena ini ketika melebur. Nah, reaksi di katodanya yaitu reaksi reduksi kation menjadi logamnya. Jadi misalnya kationnya Na, Na+, maka Na+ ditambah elektron menjadi Na, logam Na. Ini menempel di batang katoda Na ini. Kemudian kalau kationnya K+, kalium, maka direduksi menjadi logam K. Ini juga menempel di batang katoda. Kemudian kalau Mg2+, maka Mg2+ plus 2 elektron menjadi Mg. Ini juga menempel di batang katoda. Jadi ini merupakan dasar pembuatan logam-logam tersebut logam alkali atau alkali tanah. Sekarang reaksi pada anoda. Nah, reaksi pada anoda adalah reaksi oksidasi anion menjadi molekulnya. Misal kalau anionnya F fluor maka akan dioksidasi menjadi F2 gas, jadi menghasilkan gas plus 2 elektron. Kalau
anionnya Cl-, maka 2 Cl- menjadi Cl2 gas ya, dan 2 elektron. Ini reaksi oksidasinya. Kemudian kalau anionnya Br-, maka reaksinya 2 Br- menjadi Br2 gas ya, ditambah 2 elektron. Kemudian kalau anionnya I-, maka reaksi oksidasinya 2I- menjadi I2 gas ditambah 2 elektron. Jadi pada reaksi oksidasi di anoda, anionnya dirubah jadi molekulnya dalam wujud gas. Nah, misal contoh pada elektrolisis leburan NaCl, ya, garam dapur tapi melebur ya, dengan elektroda platina. Tentukan reaksi pada katoda dan anoda. Ya, ini digambar. Jadi garam dapur terion ya menjadi Na+ dan Cl-. Nah, Na+ akan menuju ke kutub negatif, kemudian Cl- menuju ke kutub positif. Nah, maka ya kutub negatif itu katoda, ya nanti akan reduksi Na+-nya. Kemudian kutub positif anoda, oksidasi Cl-nya. Nah, reaksi pada anoda berarti Cl- dioksidasi ya menjadi gas Cl2. Kemudian reaksi pada katoda reduksi Na+ ya, Na+ menjadi Na-nya ini Na ini menempel ya pada batang katoda itu. Nah, reaksi redoknya tinggal dijumlahkan kiri dengan kiri, kanan dengan kanan, kemudian yang sama dicoret. Ini elektron sama dicoret. Sehingga reaksi redoknya 2Na+ ditambah 2 Cl- menjadi 2NaS ya. Jadi ini menempel pada batang katoda, pada platina itu. Kemudian gas Cl2 keluar ya, itu melalui batang anodanya. Jadi menghasilkan logam Na dan gas Cl2 pada elektrolisis leburan NaCl ya. Nah, sekarang contoh kedua, ada pada elektrolisis leburan MgBr2 dengan C sebagai elektroda, tentukan reaksi pada katoda dan anoda. Ya, ini misalnya gambarnya ya. MgBr2 itu akan mengion dulu, mengajikan Mg2+ dan 2Br- ya, mengion, kemudian dielektrolisis, maka ini akan bergerak ya ke kutub yang berlawanan. Jadi Br- akan menuju ke kutub positif, kemudian Mg2+ ke kutub negatif. Nah, terjadi reaksi reduksi Mg ya dan reaksi oksidasi adalah Br. Ya, maka ya reaksi pada anoda ya ion kutub positif, maka reaksinya oksidasi Br-. Ya, Br- ya dioksidasi menjadi Br2 gas dan 2 elektron. Kemudian reaksi pada katoda, reaksi reduksi Mg2+ ya. Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg. Nah, reaksi redoknya tinggal dijumlahkan juga sama, jumlahkan kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Kalau ada yang sama, kiri dan kanan saling meniadakan, dicoret ya. Jadi, dua elektronnya dicoret karena sama, sehingga reaksi redoknya Mg2+ ditambah 2 Br- menjadi Mgs ya, ini logam padat ya, menempel di batang katoda. Kemudian Br2 gas, ini keluar melalui anoda. Ini reaksinya. Jadi reaksi redok dari elektrolisis leburan MgBr2. Kemudian bagaimana kalau sel elektrolisis dalam bentuk larutan? Ya, tadi yang sudah dibahas adalah leburan atau cairan. Sekarang larutan. Nah, terjadi juga reaksi reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah di katoda ya. Reduksinya adalah kation atau air. Jadi pilih salah. Kalau tadi itu yang leburan tidak ada air. Kalau sekarang larutan ada airnya. Maka yang reduksi ini kation atau air. Nah, mana yang lebih mudah ya? Jika harga 0 kation ya lebih besar dari air H2O, maka kation itu yang direduksi. Kalau sebaliknya kalau lebih kecil, maka airlah yang direduksi. Nah, kation ini, kation K+, Ba+, Ca ya, 2+, Na+, Mg2+, Al 3+, dan Mn2+, atau untuk menghafalnya boleh dengan deret volta ya. Kalau Baginda Kaisar nanti meninggal alam mana, sampai alam mana ya,
kation ini harga NO-nya itu lebih kecil dari air, dari H2O, maka tidak dapat direduksi ya, dan yang direduksi adalah air atau H2O. Nah, reaksinya adalah reaksi reduksi H2O, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ini gas dan 2 OH- ya. Ulang ya. Jadi kalau kationnya eh, kalau Bapak Kaisar nanti meninggal alam mana ya, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, ini tidak bisa direduksi karena NO-nya lebih kecil dari air. Airlah yang akan direduksi. Nah, reaksinya seperti ini. Nah, ini adalah daftar potensial reduksi ya, beberapa logam penting. Nah, pada elektrolisa larutan tadi ya, kation-kation ya. Tadi kalau Bapak Kaisar nanti meninggal alam mana ya. Jadi yang di atas air ya, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, dan Mn ini tidak dapat direduksi. Ya, penggantinya air. Jadi ini kenapa air? Karena lebih mudah air. Karena ini makin ke bawah makin mudah reduksi. Jadi kalau di atas air tidak bisa reduksi. Kalau ada airnya. Nah, kation yang lainnya yang ke bawah ya, ini bisa reduksi ya, ini menghasilkan logamnya. Ya, jadi contoh misalnya kalau kationnya Zn2+, ini akan reduksi menjadi Zn S ya, ini menempel ya, menempel di batang katoda. Kemudian kalau kationnya Ni2+, maka ya Ni2+ tambah 2 elektron menjadi Ni. Ini akan dari reduksinya ya. Kemudian kalau yang direduksi itu ada asam H+ ya, ini triad asam, maka H+ ini akan direduksi menghasilkan gas hidrogen. Kemudian kalau Ag+, ya ini perak, maka direduksi menjadi logam Ag. Ya, ini ya menempel pada batang katoda. Kemudian reaksi anodanya. Ya, ini untuk larutan tadi ya, reaksi anodanya ini dibedakan jadi dua. Ya, dua macam ini dilihat dari elektrodanya ya. Elektroda iner atau aktif yaitu C, PT, dan AU dan elektroda aktif selain ya C, PT, dan AU. Nah, reaksi di anoda ya dengan elektroda iner adalah reaksi oksidasi anion ya menjadi molekulnya. Ya, jadi kalau iner ya elektrodanya, maka di anoda ya reaksinya adalah oksidasi anion ya menjadi molekulnya. Jadi kalau anionnya F min ya, maka akan dioksidasi 2F min ini menjadi F2. Ini gas. Jadi menghasilkan gas nanti di anoda ya di kutub positif. Kemudian kalau anionnya 2Cl min ini akan menghasilkan gas Cl2 ya. Kemudian kalau Br min ya menjadi Br2, kalau I- menjadi I2, dan kalau OH- ini ciri khas basa ya, kalau yang di elektrolis ada basanya, OH-, ini OH- akan dioksidasi menghasilkan H2O dan O2. Jadi ada gas O2, gas oksigen ya, plus 4 elektron. Jika anionnya mengandung oksigen ya, seperti SO4 2-, NO3-, PO4 3-, ClO4-, CO3 2-, MeO4- ya, dan lain-lain mengandung oksigen, ya, maka anion ini tidak bisa dioksidasi. Nah, yang dioksidasi adalah air atau H2O. Nah, reaksi oksidasinya 2H2O ya menjadi 4H+ ditambah O2 gas ditambah 4 elektron ya. Jadi air ini bisa direduksi ya di katoda kalau kationnya lebih kecil HgNO-nya dari air ya, maka di katoda direduksi, tapi bisa juga dioksidasi. Ini di anoda kalau anionnya mengandung oksigen. Ya, jadi Anda harus hafakan bagaimana reaksi oksidasi air dan bagaimana reaksi reduksi air. Sekarang reaksi di anoda dengan elektroda aktif. Nah, anoda ya, adalah reaksi oksidasi elektrodanya. Jadi kalau aktif elektrodanya, maka yang dioksidasi adalah elektrodanya, bukan anionnya. Apapun anionnya tidak diperhatikan.
Jadi misalnya kalau elektroda itu Zn, maka Zn akan dioksidasi ya menjadi Zn2+, ion ya. Ini akan masuk ke larutan. Kemudian kalau elektronnya Cr, krom ya, maka Cr ini dioksidasi menjadi Cr3- plus 3 elektron. Kemudian kalau besi Fe ya, elektrodanya, maka besi akan dioksidasi menjadi Fe2+. Kemudian kalau Ag perak, maka Ag akan dioksidasi menjadi Ag+. Jadi batang elektroda ini, anoda kalau aktif, dia akan semakin berkurang karena reaksi oksidasi ini masuk ke larutan ion-ion ini. Nah, kalau Cu, ya ininya tembaga ya, dioksidasi elektrodanya, maka akan dioksidasi menjadi Cu2+. Nah, baik, agar mudah-mudahan lebih dimengerti, mari kita ikuti contoh soal ya. Misalnya larutan air cair 3 dielektrolisis dengan elektroda PT. Tentukan reaksi di katoda dan di anoda. Ya. Terlebih dahulu kita tentukan dulu reaksi ionisasinya. Al3 terion menjadi Al3+ dan 3Cl-. Nah, Al3+ ini akan menuju ke katoda. Ya, katoda direduksi atau tidak, tergantung mana yang lebih mudah daripada air. Kemudian 3Cl- akan menuju ke anoda dioksidasi ya, bisa juga atau tidak. Nah, ternyata di katoda yang direduksi adalah air ya, karena Al3+ itu memiliki harga nol lebih kecil dari air, sehingga lebih mudah mereduksi air ketimbang air cair 3. Nah, reaksi reduksinya 2H2O ditambah 2 elektron, ya menjadi H2 gas ditambah OH, 2 OH-. Kemudian Cl3 di anoda ternyata bisa dioksidasi karena Cl- ya tidak memiliki oksigen sehingga bisa dioksidasi. Nah, ini reaksinya 2 Cl- menghasilkan Cl2 gas ditambah 2 elektron. Nah, kemudian redoknya ya, redoknya tinggal menjumlahkan ya katoda dan anoda. Nah, sebelum dijumlahkan perhatikan dulu elektron. Sudah sama belum? Nah, ini sudah sama, sama-sama 2, maka bisa langsung dijumlahkan. Seandainya belum sama, maka disamakan dulu ya dengan cara dikalikan silang. Kalau belum sama, ini sudah sama, jadi tinggal dijumlahkan, kemudian yang samanya kiri dan kanan bisa dicoret. Ya, itu. Ya, sehingga dijumlahkan, jadi redoknya menjadi ya demikian. Jadi 2H2O ditambah 2 Cl- menghasilkan H2 gas ditambah 2 OH- ditambah Cl2 gas. Ya, itu. Jadi reaksi redok ya di katoda dan anoda dari hasil elektrolisis AlCl3 dengan elektroda PT adalah ya di anoda ya terbentuk gas Cl2 ya, kemudian di katoda terbentuk gas H2. Ya, ini reaksinya. Ya, baik, agar mudah-mudahan lebih mudah diingat ya, maka uraian tadi ringkas ya. Jadi elektrolisis ya dibagi dua, ada elektrolisis leburan dan elektrolisis larutan. Nah, leburan itu reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Reaksi di katodanya adalah reduksi kationnya. Kemudian reaksi di anoda adalah oksidasi anionnya. Nah, untuk elektrolisis larutan, itu reaksi di katoda adalah reduksi kationnya atau air. Jadi mana yang mudah? Kalau kalau kation itu memiliki harga nol lebih besar dari air, maka kation itu yang direduksi. Tapi kalau lebih kecil, maka airlah yang direduksi. Kemudian untuk di anoda itu dibedakan dua, tergantung elektrodanya, iner atau elektroda aktif. Nah, kalau elektronnya iner, yang dioksidasi adalah anion ya, yang tidak mengandung oksigen atau H2O atau air ya. Jadi kalau anionnya mengandung oksigen, maka yang dioksidasi adalah H2O. Nah, untuk elektroda aktif, ini apapun anionnya ya, yang dioksidasi adalah elektrodanya. Ya, itulah barangkali ringkasan ya, ringkasan dari sel elektrolisis yang mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Dan para siswa sekalian, kalau memang masih belum paham bisa diulang-diulang ya, dan selanjutnya. Itu barangkali yang dibahas pada kesempatan ini. Dan Bapak mengucapkan terima kasih kepada Anda ya, atas perhatiannya ya, sudah bisa menonton video ini. Ya, semoga bermanfaat khususnya untuk Bapak sendiri dan untuk Anda semua. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.